Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian di rumah? Semoga tetap sehat selalu dan tetap menjaga kesehatannya serta tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baik, kembali lagi dengan Sir pada materi PJOK. Tentang materi kali ini yaitu tentang aktivitas permainan dan olahraga. Tentang submaterinya tentang gerak dasar atletik. Jadi mari kita belajar sama-sama tentang aktivitas permainan dan olahraga, materi tentang gerak dasar atletik. Berikut materinya, kita ikuti sama-sama. Nah, atletik, sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu apa itu atletik dan bagaimana dasarnya atletik. Nah, atletik merupakan cabang olahraga paling tua dan menjadi induk dari seluruh cabang olahraga. Nah, kenapa olahraga atletik disebut dengan cabang olahraga paling tua dan menjadi induk dari seluruh cabang olahraga seperti olahraga sepak bola dan lain sebagainya? Kenapa dikatakan sebagai induknya itu atletik? Hal ini dikarenakan atletik merupakan gabungan dari beberapa jenis, beberapa garis besar itu atletik masuk dalam setiap cabang olahraga tersebut. Jadi hal itu mengakibatkan cabang olahraga itu induknya atletik karena di situ ada jalan, di situ ada lari, di situ ada lempar, di situ ada lompat. Nah, dasarnya itu dari atletik. Itu kenapa dikatakan induknya olahraga itu atletik gitu. Nah, berikut gerak dasar atletik. Ada 4 gerak dasar atletik. Apa itu saja? Yang pertama ada jalan. Nah, jalan. Yang kedua lari. Yang ketiga lempar. Dan yang keempat ada lompat. Nah, gerak dasar atletik ini yang ada 4 itu masuk dalam setiap olahraga. Olahraga sepak bola, bola kecil, bola besar, itu masuk atletik di dalamnya. Kenapa? Di situ ada lari, ada jalan, ada lempar, ada lompat. Nah, itu dasar-dasar olahraga itu ada 4. Itu saja. Nah, yang pertama lari. Nah, lari ada beberapa yang sering diperlombakan. Itu ada yang pertama lari sprint, yang kedua lari estafet, yang ketiga lari gawang, yang keempat lari maraton, dan beberapa masih ada lagi. Nah, yang pertama lari sprint. Lari sprint ini disebut dengan lari cepat. Lari cepat bisa ataupun lari pendek, lari jarak pendek. Sering juga perlombaannya itu seperti lari jarak 100 meter. Nah, yang kedua lari estafet. Lari estafet itu bagaimana? Lari estafet itu lari sambung. Jadi kalau lari sambung itu ada beberapa atlet, beberapa orang yang melakukan lari estafet. Jadi itu ada 4 orang. Nah, jadi alat yang digunakan dalam lari estafet itu ada namanya tongkat estafet. Tongkatnya panjangnya sekitar 29 cm sampai 30 cm. Nah, yang ketiga lari gawang. Lari gawang itu yang digunakan alatnya adalah gawang. Bukan gawang sepak bola, tapi gawang yang berguna untuk dilompati para pelari. Jadi lari gawang itu adalah lari yang melompati gawang untuk
dilewati oleh para pelari. Nah, keempat, lari maraton. Lari maraton sering disebut dengan lari jarak jauh. Kenapa lari jarak jauh? Karena jarak yang ditempuh itu jauh. Biasanya dalam perlombaan olahraga lari. Nah, itu berikut macam-macam lari dan masih ada beberapa macam lagi. Nah, baik, berikutnya jalan, yaitu jalan cepat. Sebenarnya olahraga jalan cepat ini dan olahraga lari tidak jauh berbeda. Bagaimana konsepnya, bagaimana perbedaannya? Baik, kita amati sama-sama. Sebenarnya olahraga jalan cepat tidak jauh berbeda dengan cabang olahraga lari. Hanya saja cara melakukannya, jalan dan berlari itu berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau jalan itu kaki lebih lama, lebih sering telapak kaki menginjakkan tanah. Kemudian kalau lari telapak kaki itu lebih cepat dan lebih lama di udara, lebih sering di udara. Itu perbedaannya. Kalau lari, telapak kaki lebih sering di udara, sedangkan kalau jalan cepat kaki lebih sering menapak di tanah. Itu perbedaannya. Baik, berikutnya itu nomor lempar. Nomor lempar ada 3. Itu pertama lempar lembing, kemudian lempar cakram, dan lontar martil. Nah, apa sih lempar lembing? Nah, kalau lempar lembing ini, lembing itu bentuknya seperti tombak. Ingat saja, lembing bentuknya seperti tombak. Nah, kemudian cakram, lempar cakram. Kalau cakram itu berbentuk pipih ataupun bulat, tapi gepeng, itu namanya pipih. Nah, kemudian lontar martil. Nah, kalau lontar martil itu bulat seperti peluru, tapi ada rantainya itu untuk pengaitnya. Itu namanya lontar martil. Nah, berikutnya lompat jauh, lompat jangkit, dan lompat tinggi. Itu ada 3 nomor lompat. Nah, yang pertama lompat jauh dan lompat jangkit. Itu tempat arena perlombaannya sama. Itu sama-sama di bak pasir. Sedangkan kalau lompat tinggi, dia melewati galah dengan keadaan tinggi tertentu. Itu perbedaannya. Baik, itu materi tentang gerak dasar atletik. Nah, berikut tugas Anda sekalian di rumah. Apa itu tugasnya? Tugasnya itu videokan dan praktekkan satu gerak dasar atletik. Seperti bisa lari, bisa jalan, bisa lempar, atau loncat. Itu saja tugasnya. Videokan dan praktekkan satu saja. Kemudian kirim ke WA saya. Baik, itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya berpesan tetap menjaga kesehatan, hindari keramaian, tetap semangat pembelajaran dari rumah. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.